Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel AK Bonsai Station, yang mana hari ini saya berada di Benzema Bonsai Garden 2 ya. Rencananya hari ini kita akan mengerjakan pusu batu ya. Kita lihat-lihat, kayaknya sih pohonnya nanti akan digunduli dan diperbaiki posisinya ya. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu, terus like dan komen juga ya, dan share silahkan ya. Ikuti terus ya sahabat bonsai yang budiman. Inilah di hadapan saya sudah ada pusu ya, pusu batu. Yang mana pohon pusu batu ini nanti akan dilakukan penggundulan daunnya ya. Dan fungsi untuk penggundulan daun ini supaya ranting-ranting yang lainnya yang pertumbuhannya lebih lambat akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi dan tidak akan kalah dengan kompetitornya yang berada di atasnya. Nah, ini lihat sendiri, bagian atas lebih sehat daripada bagian yang di bawah ya. Tuh. Dan di kolong-kolongnya itu ada beberapa yang nggak keluar tunas tapi masih belum mati ranting ya. Dan pohon pusu batu ini dia mengedepankan dimensi ya. Coba kita lihat dari jauh. Nah, itu kelihatan kedalamannya dia lebih kuat ya. Dimensinya itu lebih kuat di area kedalamannya, di ruangnya ya. Lebih menonjolkan ruangnya. Dan ini juga nanti bagian akarnya juga karena tinggi sebelah ya, terlihat akar yang sebelah kanan lebih masuk ke dalam, nanti akan ditonjolkan. Dan pastinya kondisi keseluruhannya akan agak miring, terutama akan terlihat di top kepalanya ini nggak akan tegak lurus lagi sama pangkal batang. Yang nggak apa-apa ya, yang penting keseimbangan optiknya lebih jelas lagi, lebih kuat. Ya, jangan lupa ngopi sahabat. Ini kopinya. Kayak gitu. Sok. Ngan etana non tunas mata tunasna ulah kacabut. Sok ngopi heula lah tuman teuing. Dan hari ini saya ditemani oleh dua orang, Deden dan juga Awan. Awan di langit ya. Deden. Nah, ini dan juga saya ditemani sama kopi dan rokok jarum coklat ya. Atap. Atap. Nah, Deden bilang atap. Ini dilakukan pengetipan ya, dengan cara pengetipan agar lebih cepat. Cara ini bisa dilakukan tapi dengan syarat mata tunas. Nah, ini mata tunasnya, mata tunas yang bagian berada di atas pangkal daun
Itu jangan sampai hilang, jangan sampai kecabut, karena itu nanti yang dibutuhkan untuk generasi daun baru ya. Nah sahabat, sambil nunggu teman-teman gundulin pohon, kita bahas ruang dulu ya. Di sini kita bisa lihat seluruh komponen bagian dalamnya ya, mulai background itu yang di dalam itu, yang di dalam itu kelihatan dari depan semua ya. Dan ini membentuk satu keindahan dimensi ya, sebagaimana layaknya pohon besar di alam gitu. Jadi setelah nanti pohon ini rimbun, di sela-sela daun itu akan kelihatan semuanya. Ini seperti ranting-ranting yang di belakang itu, ranting di belakang sampai ujung-ujung bagian belakangnya itu terlihat membentuk satu ruang ya, satu kedalaman. Nah itu cabang-cabang di belakang juga, dan juga rantingnya itu terlihat sangat jelas dari depan. Jadi komposisinya membentuk satu keindahan ruang, dan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan nilai lebih ya untuk sebuah bonsai. Dan itu sangat penting. Tapi kadang-kadang itu tidak kita perhatikan ya ketika kita sedang membentuk sebuah pohon gitu. Maka dari itu adalah hal yang nggak boleh terlewat ya ketika kita sedang training pohon, merencanakan sebuah pohon ya, agar pohon kita itu bisa performanya maksimal ketika jadi ya, sahabat. Inilah. Dan di sini Anda lihat batangnya agak gepeng, nggak masalah. Karena pohon tua juga nggak semuanya bulat. Justru bahkan yang gepeng ini bisa membentuk satu karakter tersendiri ya. Ada karakter tersendiri dari pohon gepeng ini. Ada beberapa jenis pohon yang tuanya justru malah gepeng gitu, seperti pusu ini. Kan ini Anda lihat kakinya miring sebelah ya. Nanti kita kocor pakai air, kita betulkan posisinya. Nah ini dia sahabat, kondisi pusu batu ini setelah digunduli ya, setelah daun-daunnya hilang. Seperti ini sahabat ya. Ya, Anda bisa lihat. Jadi biarpun ini digunduli, tetap kedalamannya itu kelihatan gitu. Dari komposisi cabang ya, yang di depan, yang di belakang, yang di tengah gitu. Oh, ketika kena sinar matahari lebih enak lagi. Ya, kita putar sedikit. Nah dari sini, ini semua membentuk dimensi ya, komposisi dimensi yang enak gitu. Ini bagian depannya.
Dan ini juga saya tadi udah melakukan pemilihan ya. Jadi yang nggak dibutuhkan dibuangi, tinggal sekarang mengawati yang perlu dikawat ya. Seperti ini, ranting yang ke bawah ini kan nanti dibutuhkan. Ini akan dikawat juga. Kayak gini nih. Ini dikawat juga. Nah, jika dilihat dari atas, cabang-cabangnya itu apa? Seperti ini. Tuh, lihat. Nah, ini sahabat, ini kan jauh ya arahnya ke belakang dari depan, masuk ke belakang ini. Ini juga dari belakang masuk ke depan. Kalau dari depan begini. Nah, ini dari depan, ini dari depan ke belakang, yang ini dari belakang ke depan. Itu boleh ya, jangan takut, kita mengeksplorasi ruang itu gak usah takut, itu dimensinya nanti enak. Ya seperti itu sahabat. Kemudian langkah selanjutnya saya mulai menyemprotkan air ke media tanamnya ya sahabat. Ya, dengan tekanan air yang cukup kencang tentunya. Hal ini ditujukan supaya seluruh media tanamnya teraduk, agar akar yang berada di dalam media itu menjadi longgar ya, dan memudahkan ketika saya mengangkat akar, mengangkat sebelah pohonnya ya, supaya akar yang tadi tenggelam itu naik. Terus disemprotkan sampai benar-benar teraduk ya medianya itu, sampai benar-benar akarnya itu longgar gitu. Dan ini terlihat akar yang baru keluar ya, baru numbuh, tapi ya sudah lumayan panjang-panjang. Kemudian setelah dirasa akar cukup longgar, saya pun mulai mengangkat ya, mengangkat sisi dimana akarnya yang masuk supaya terangkat. Dan saya lihat lagi apakah sudah cukup gitu. Ya sepertinya masih belum ya, sedikit lagi. Saya coba angkat lagi. Iya, agak keras juga ini, padahal medianya sudah longgar, berarti akar yang baru numbuh itu lumayan cukup banyak di bawah.
Saya pun sambil mengangkat terus mengocorkan air supaya memberikan tekanan untuk media supaya masuk di sela-sela akar ya, supaya setelah diangkat media di bawah akar itu nggak ada yang kosong gitu, nggak ada rongga. Kalau ada rongga ya biasanya pohon akan stres dan akar mengalami kebusukan. Masih kurang, saya angkat lagi. Sampai akhirnya bagian akar yang masuk terangkat ya, bisa dilihat. Kemudian saya perhatikan lagi, kayaknya sudah cukup ini. Dan lalu saya pun mulai menyemprotkan lagi air dengan tekanan yang cukup ya, cukup untuk menekan media supaya masuk di sela-sela akar ya. Seperti itu sahabat. Jadi kalau medianya longgar, akar yang diangkat juga nggak ada yang putus gitu, nggak ada yang rusak. Nah itu. Ya. Media di sela-sela akar ini harus benar-benar terisi ya. Kalau ada rongga, masih ada rongga gitu, itu biasanya berakibat fatal. Nah itu, kita terus mendorong media supaya masuk ke dalam sela-sela akar, apalagi yang di kolong-kolong di bagian bawah pangkal batang itu biasanya kosong. Ya begitulah sahabat. Ya inilah dia sahabat ya, pusu batu setelah diperbaiki lagi posisinya ya. Ini terlihat kakinya lebih enak, lebih baik. Kelihatan kan? Nah, terus kita bisa melihat jelas di sini. Nah ini cabang yang ini cabang pertama ya, cabang pertama yang kemudian dilos membesar, sampai dia terlihat dominan. Kemudian untuk bermain-main di dimensi ya, ini saya tarik ke belakang terus dilos lagi lebih besar lagi. Nah ini dari sini mulai ke depan lagi, ini mulai ke depan lagi sampai ada setengah kepala di area ini. Di area ini nanti dibentuk setengah kepala ya. Dan juga untuk cabang bagian belakangnya juga, karena ini ada celah ya, ini ada celah yang cukup lebar. Ini saya perbesar juga gitu, saya expose supaya kelihatan dari depan. Terus yang ini juga ya, biasanya ini apa namanya,
cabang-cabang seperti ini di bonsai umumnya itu nggak dipelihara ya, kadang-kadang dipotong dibikin informal biasa, tapi ini saya pelihara. Justru saya lebih menitik beratkan poin di situ ya. Dan ini juga hasilnya ketika kita ngelos di sini besar, bagian belakang sini background. Terus yang ini ke depan juga ada. Ini ke depan juga besar. Cuman di sini di area ini dia terbagi dua ya. Terbagi dua sehingga yang ke depannya nggak terlalu besar juga. Cuman di sekitar pangkal cabangnya besar. Terus untuk asnya, untuk masternya ini justru saya taruh di tengah ya, sehingga dengan tarikan ini sama cabang yang belakang ini sama yang depan ini, hasilnya batang sebelah sini memipih gitu, jadi menipis karena tarik sama yang ini, jadi melebar di area sini. Area sini jadi melebar. Terus baru ini ke atasnya dilos lagi. Nah ini. Dan ini juga membentuk setengah kepala lagi, sahabat ya. Untuk yang ke depan ini karena dominan ya, bisa dilihat. Nah, ini arah kepala lebih rapat lagi ya, cabang-cabang di kepala, cuman ya nggak besar-besar, nggak sebesar yang di bawahnya. Dan ini untuk cabang yang ini masuknya anak cabang ya. Ini salah satunya ditarik ke belakang jauh, mengikuti induknya ini, induk cabangnya. Ini juga ke belakang, terus ke samping. Ini ke samping untuk membentuk kedalaman dari cabangnya. Ya beginilah keseluruhannya ya. Nah begitulah tadi sahabat kegiatan hari ini mengenai pengerjaan dan juga sedikit penjelasan ya, sedikit penjelasan tentang kedalaman ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Saya Sepeyat Ruhyat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.